Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Iswardi dari TI 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan web client. Sebelum kita masuk ke dalam source code, di sini kita membutuhkan aplikasi Postman, yang mana aplikasi Postman tersebut mempunyai fungsi untuk mengecek dari fungsi-fungsi yang ada pada REST API atau pada web server yang kita buat. Jika kita sudah mempunyai aplikasi Postman, langsung saja saya masuk ke dalam source code-nya. Sebelum itu, saya akan membuat website mengenai surat masuk dan surat keluar. Kemudian saya di sini membuat folder API di dalam folder controller, yang mana isi dari folder API ini terdapat beberapa file. Salah satunya surat masuk.php, yang nantinya file ini ditampilkan ke dalam web client yang nanti saya akan buat. Ciri khusus sebuah REST server adalah untuk memanggil REST controller dari sebuah folder yang namanya libraries. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada pada file surat masuk.php. Yang pertama, fungsi get, yang berfungsi untuk mengambil semua data atau untuk menampilkan semua data yang ada pada surat masuk. Yang kedua, fungsi post, yang memiliki fungsi untuk menambahkan data ke dalam surat masuk. Fungsi delete untuk mendelete salah satu record yang ada pada surat masuk. Yang terakhir, fungsi put. Put ini memiliki fungsi yaitu untuk mengupdate data yang ada pada surat masuk. Setelah membuat file surat masuk, saya membuat file surat keluar.php dan instasi.php. Di sini isinya hampir sama dengan surat masuk. Tinggal diganti optionnya saja sesuai dengan apa yang kita perlukan. Setelah saya membuat file yang ada pada folder API, saya selanjutnya membuat file di folder models, yaitu surat masuk, surat keluar, dan instansi. Model di sini sebagai jembatan dari controller yang nanti akan kita cek linknya pada web browser. Setelah saya membuat file yang ada pada folder model, saya akan mengecek link tersebut di dalam file config yang nanti saya akan cek ke dalam aplikasi Postman. Langsung saja kita kopikan linknya di sini, kita tambahi API. API di sini adalah folder di dalam controller. Ini kita pilih get, send. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah keluar semua data yang ada pada file instansi. Kemudian kita cek file surat masuk. Ini tetap get, send. Di sini sudah tampil semua data yang ada pada surat masuk. Kita ganti surat keluar, tetap get, karena kita hanya menampilkan data saja.
send. Nah, ini sudah keluar semua data dari surat keluar. Setelah saya mengecek fungsi get yang ada pada file surat masuk, surat keluar, dan instansi, di sini saya akan mengecek fungsi post, put, dan delete pada web browser. Untuk post, kita tambah data, isi acak saja. Setelah kita mengisi form, klik submit. Nah, ini sudah tampil pada daftar surat masuk. Kita lihat detailnya. Untuk fungsi delete, langsung saja kita klik button hapus. Oke. Nah, di sini recordnya sudah hilang. Dan untuk fungsi edit, kita pilih action edit. Kita terserah mau pilih yang mana. Kemudian edit. Di sini kita lihat detailnya. Untuk data surat keluar sama seperti yang ada pada data surat masuk, begitu juga dengan instansi. Untuk web server, di sini saya sudah selesai. Kemudian saya akan membuat web client dengan judul surat klien. Selanjutnya, saya akan membuat file di dalam controller dengan nama dashboard.php. Di sini tertuliskan source code curl. Curl ini mempunyai fungsi adalah sebuah program dan library untuk mengirim dan mengambil data melalui URL. Di sini URL dari sebuah server yang sudah saya buat tadi. Setelah kita membuat file pada controller, kita membuat file dashboard.php pada view yang isinya nanti apa saja yang akan ditampilkan pada web client untuk mengetahui isi dari sebuah data yang sudah ditampilkan. Kita langsung cek saja pada browsernya. Nah, ini adalah tampilan untuk web kliennya yang hanya menampilkan sebuah data surat masuk. Dikarenakan klien ini hanya memiliki hak akses untuk melihat data surat masuk saja. Untuk data surat keluar dan instansi sifatnya pribadi atau yang bisa melihat hanya instansi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.